Hari saya sama Uncle Jordi udah tinggal ngurusin yang lainnya. Uncle Jordi tinggal urusin MOP-nya, saya tinggal urusin bagaimana mentalnya seorang Bertrand itu harus lebih siap lagi. Makanya latihan fisik, latihan vokal. Mengenai jadwal konser, persiapan dan tema konser yang diusung saat lagi kita akan menggelar konferensi persnya. Untuk itu kami persilakan untuk Pak Jordi Onsu dan Pak Ruben Onsu mewakili media Onsu Perkasa untuk menyampaikan materi konferensi persnya. Kami persilakan. Ya, sekali lagi untuk berbicara tentang konser teman-teman media, ini juga disaksikan saya juga lagi live streaming di MOP Channel. Ini kenapa akhirnya ada konser ini ya, kalau yang saya lihat bagaimana keinginan dari putra saya dan juga semangatnya, dan juga banyak yang juga sudah mendukung support karir perjalanan anak saya itu tidak luput dari doa-doa banyak-banyak teman-teman semuanya, terutama juga dari media-media yang selalu memberikan berita yang baik untuk kami. Dan akhirnya dalam pandemi yang kemarin ini, untuk Onyo tidak bisa banyak melakukan aktivitas di luaran yang melibatkan banyak orang, karena kami mengikuti semua peraturan atau situasi yang sedang terjadi. Tapi sekarang ini saya dan adik saya berpikir kenapa enggak, ini setelah pandemi udah oke ya, dan beberapa persyaratan ketika kita mau mengadakan acara, saya rasa kayaknya ini sudah saatnya Onyo ada di konser tunggalnya dia gitu. Saya nggak ada keraguan sama sekali untuk anak saya ini. Onyo, mungkin kalau teman-teman semua melihat perjalanan dia dari awal pertama bersama saya, pasti merasakan sekali perubahannya, pasti merasakan sekali perbedaannya. Tapi bahagianya saya itu adalah anak saya suka banget kalau saya kasih challenge ya. Ketika saya bilang, Nyo, kalau Onyo lakukan hal ini bagus sekali, musikalitasnya bagus. Yang penting saya meyakinkan dia, dan dia pasti mau belajar dan mau coba. Hampir menyerah pernah, tapi dia tidak pernah mundur dengan apapun atau situasi yang terjadi. Makanya untuk di konser yang kali ini, saya cuma bisa bilang sama anak saya, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan, karena hanya Onyo yang sendiri di atas panggung, dan beberapa bintang-bintang besar yang ikut meramaikan konser tunggalnya Onyo. Jadi saatnya ya melihat bagaimana Onyo benar-benar punya tekad untuk ada di panggung besar. Mungkin di sini saya kalau mewakili keluarga ya, mungkin kalau MOP nanti diwakili oleh Jordi. Kalau dari keluarga ya, harapan orang tua melihat anaknya sukses itu saya rasa harapan orang tua kita semua ya. Melihat anaknya berhasil, anaknya apapun yang dia kerjakan selalu didoakan gitu. Ya, saya dan Sarwenda tidak luput dari doa untuk Onyo, karena kemauan anak ini juga cukup kuat. Tapi karena usianya juga masih dalam masih belasan ya, semua kegiatannya pasti dalam pantauan orang tua. Dan untuk menggelar konser ini, saya sudah bilang sama Onyo, tadinya memang ada satu project film ya, tapi saya bilang project film ini bisa berjalan, tapi konsernya pasti nanti menuju konser dia akan keteteran gitu ya. Saya tidak mau pada saat dia bernyanyi nanti dia jauh lebih capek, jauh lebih ya habis energinya ya, gitu ya, betul. Karena latihannya cukup mepet, semua juga cukup mepet. Dan kenapa saya pilih sama Kari adalah salah satu orang yang buat saya itu nggak bikin sakit kepala ya. Karena saya serahkan semua sama Kari ngerti apa yang saya mau. Jadi saya cuma cukup sekali menyampaikan ke Kari, sama Kari dikembangkan lebih bagus lagi. Jadi saya kalau sama Kari itu isian acara udah saya serahkan sama Kari, saya sama Uncle Jordi udah tinggal ngurusin yang lainnya. Uncle Jordi tinggal urusin MOP-nya, saya tinggal urusin bagaimana mentalnya seorang Bertrand itu harus lebih siap lagi. Makanya latihan fisik, latihan vokal, dan ada beberapa latihan yang diminta oleh Kari
itu udah tugas saya sebagai orang tua untuk mengingatkan hari ini les ini, hari ini les ini, hari ini les ini gitu. Makanya mudah-mudahan doa saya nggak banyak-banyak, hanya mudah-mudahan cepat sold out ya. Amin. Dan juga berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir ke sini, menyempatkan waktunya. Saya tahu banget teman-teman media punya banyak kegiatan, tapi menyempatkan waktu datang ke sini. Sekali lagi terima kasih. Baik, kami silakan lanjutkan ke Uncle Jody. Ya, selamat sore semuanya buat teman-teman ya, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ada MOP Lovers, ada BXP, Rubeners, siapapun yang sedang menonton tayangan ini. Jadi latar belakang kenapa dipilih tanggal 22 Oktober, karena memang tanggal tersebut merupakan tanggal spesial buat kami semua. Buat keluarga besar juga, karena tanggal 22 Oktober adalah hari kelahiran orang tuaku dan Koruben. Dan di tanggal tersebut adalah anniversary pernikahan Koruben dan juga Ciwenda. Jadi kita ingin menambahkan hari ini menjadi satu hari yang spesial lagi, di mana ini adalah konser tunggal pertamanya Onyo di tahun 2022 ini. Mungkin sama kayak Ayah, tidak banyak lah perbedaannya. Sebagai paman dan penanggung jawab di manajemen, di perusahaan, tidak ada satupun keraguan kenapa kita tidak membuat konser ini. Karena kalau kita lihat memang festival musik sekarang sudah kembali tumbuh, sudah kembali pulih perlahan-perlahan, dan memang seperti punya tanggung jawab hutang sama BXB, sama orang yang sudah membantu dan mendukung karirnya Onyo. Selalu banyak permintaan ke kita, kapan sih kita tuh dulu bisa kayak dulu, kita bisa ketemu lagi, kita bisa lihat Onyo tatap muka gitu ya. Kalau sekarang semua virtual. Akhirnya ya memang kita rasa tahun ini adalah tahun yang pas untuk diadakan konsernya Onyo, dan dikategorikan dalam beberapa kelas untuk tiketnya sendiri. Mungkin aku bisa informasiin sekarang, tiket yang sekarang ini ada di kategori Super Festival, Festival, Tribun A, Tribun B, Gold A, VIP 1 dan VIP 2. Serta juga ada VVIP yang akan kita jual di kemudian hari, dan kategori Super Festival yang sampai hari ini sudah terjual habis. Wow, tepuk tangan Gor. Jadi Super Festival ini adalah satu kategori favorit ya, karena ini bisa dibilang bakal paling dekat sama Onyo. Waduh. Dan tidak menutup kemungkinan akan kita persilahkan untuk menonton sedikit kurang lebih pertunjukan Onyo sebelum acaranya mulai dari persiapan, rehearsal penari, rehearsal Onyonya sendiri dan lain sebagainya. Jadi boleh datang duluan gitu ya? Benar. Enggak, spesial untuk orang yang memang super festival. Ya, itu jadi dimulai mungkin ada rehearsalnya gitu ya, jam 5 misalnya gitu, misalnya nih ya. Betul. Udah datang tuh udah boleh tuh ya. Oh no, ada latihan udah boleh gitu ya. Boleh. Wah, seru banget itu. Terus apa lagi tuh? Silakan. Itu aja kalau untuk konser, tapi nantinya juga kita sedang persiapkan bahwa ketika kita lihat ada banyak antusias dari BXB, fansnya Onyo itu datang dari luar negeri, nggak mungkin kalau ternyata nonton konser maksudnya tidak membawa buah tangan pulangnya. Jadi nantinya kita akan memproduksi beberapa merchandise eksklusif hanya untuk konser It's My First gitu. Apa itu merchandise-nya? Baju kah? Ada dong. Aduh, penasaran ya. Nanti kita siapin. Sama mungkin kayak poster di belakang ini. Kenapa kita baru launchingnya sekarang? Karena memang semuanya kita pilih baik-baik. Nggak asal produksi semuanya. Kita pilih kualitasnya. Ini ada nggak cerita di balik poster ini? Banyak fotonya, bingung milihnya. Banyak, ada berapa ya, 30 foto ya untuk dijadikan poster ini gitu. Cuma ya? satu yang dipilih. ini ya. Ya. Terus kenapa It's My First? Ya, jadi ini waktu dapat It's My First waktu di rumah sakit ya Jordi ya. Iya. Waktu di rumah sakit. Iya, jadi kan pas lagi di rumah sakit gue sama Jordi. Iya. Itu punya banyak waktu ngobrol ya gitu. Jadi apa ya? Jadi temanya tuh belum dapat sama sekali gitu. Waktu foto itu ada 12 baju ya? 12 baju. 12. Iya, 12 baju. Jadi yang diambil cuma satu ya.
Apa yang menarik di foto ini? Vote dari beberapa teman ya, dari beberapa teman, dari beberapa karyawan juga mewakili. Ya udah paling banyak ini. Jadi saya juga tidak mau saya memilih, tapi semua berdasarkan vote dari orang-orang yang saya kenal atau sekeliling. Itu mereka ada 5 kandidat foto dan ini yang paling dipilih. Jadi makanya saya rasa ya kalau ngikutin kan pasti banyak yang orang tuanya mau ini gitu. Tapi karena ini yang terbanyak berarti pasti ini yang terbaik gitu. Nah, kata it's my first itu dari pada waktu kalau lagi di rumah sakit gitu. Kenapa itu? Apakah karena ada cerita apa di balik it's my first? Nggak ada. Jadi saya kepengennya anak saya itu punya memori dengan lagu dengan konser ini gitu. Jadi apa ya Jordi? Karena ini konser tunggal pertamanya dia gitu ya. Kan gue kalau disuruh translate bahasa Inggris gue nggak ngerti kan. Jadi apa ya gitu. Ya Jordi bilang aja langsung kata Jordi. Gitu aja lah kok yang simple it's my first aja gitu. Apa liris? Kok tuh nanyanya gini, Jordi tolong artiin kata-kata gue. Oh iya kok. Ini pertama, ini satu, ini yang ke satu, ini konser pertama. It's my first. Tadi gue juga mikir itu, tapi gue nggak tahu artinya benar apa enggak. Pokoknya intinya ini kata-kata yang pertama. Buat apa kok? Nggak coba lo artiin. Ini yang pertama. It's my first. Benar nggak? Benar. Coba lo tulisin dulu kata dia. Tulisin. Oh ya udah, kayak ini deh. Pas gitu maksudnya. It's my first. Ini menjadi batu lompatan pertama buat lo gitu. Jadilah it's my tiba-tiba first. muncul aja gitu. Ya betul. Aku pikir kan ini apakah judul lagu kan biasanya gitu kan ya. Dari judul lagu kayak atau apa bukan ya. Jadi benar-benar Bukan. Emang sebuah judul konser ya jadinya. Kalau dari judul lagunya Onyo semuanya sedih-sedih ya. Ada sahabat kecil udah terlalu lama juga. Iya. Masa konser tunggalnya judulnya Deritaku ntar menderita. Iya kan? Males ya. Iya. Jadinya gimana ya? Iya, bener, Udah deh. bener. Gak ada judul-judulan lah. Gak ada pakai judul-judul lagu gitu. Iya, Biasanya kan iya, gitu ya. betul. Enggak. Udah. Gua ya mau menjadi diri sendiri aja gitu. Jadi Iya. ngerti artinya, maksudnya gue gini nih, translate jadi pakai bahasa Inggris gitu. Ya itu artinya ya Kenapa mesti pakai bahasa Inggris? biar keren. Oh iya kan? benar juga ya. Iya. Oh, pertamaku, nah gimana tuh? Pertama ya. Jadilah bahasa Inggris ya. Iya, Anak-anak jadi it's my mengerti. first. Oke. Nah kalau apa dari Petos, apa Onyo? Ribet banget kalian. Onyo sendiri gimana ini lihat posternya gimana Onyo? Pertama aku Pas lihat ini. pas lihat foto ini aku bersyukur banget karena aku sebelum foto ini tuh aku itu ganti bajunya berapa kali kan. Iya. Terus ganti rambut. Pertama aku rambutnya yang ini. Habis itu aku rambutnya ganti lagi, terus ganti baju, foto jepret ganti lagi. Nah, akhirnya aku ngerenung sendiri bahwa aku senang menjalani ini karena aku punya sebelum konser ini aku punya memori yang bagus di foto ini gitu. Jadi aku punya kenang-kenangannya, punya cerita yang kayak ribetnya gitu, ganti bajunya, yang Glari dibantu juga sama Glari gimana untuk gaya-gayanya. Karena kan aku foto pertama aku kayak gaya untuk kayak nggak senyum, sikit-sikit gini semua, nggak senyum, liatin kamera. Terus Glari datang, terus Glari bilang kasih alternatif berapa pilihan. Terus dia, coba senyum, akhirnya ganti baju lagi senyum. Itu foto dari atas itu senyum semua. Oh gitu. Tapi ternyata ada yang cool gini ya. Ya, ada yang kok ganteng ya. Ganteng banget dong. Ponakannya siapa dulu dong? Ya apa? Aku seneng banget bisa dipilih juga sama tim-tim MOP semuanya foto ini karena sama aku juga foto Yang ini. ini juga, kau foto yang ini juga ya? Iya, aku juga foto. Kalian foto yang ini juga? Enggak, jadi waktu kita bikin konsep itu aku mengajukan beberapa sampel. Ya. Aku ambil dari beberapa, kemudian aku ajukan ke Karuben. Terus ada beberapa pilihan gitu. Nah pada saat pemotretan itu dari 12 baju bisa ada 36 gaya. Iya. Jadi satu baju itu ada gaya cool, ada gaya senyum, ada gaya ekspresif. Ada gaya Iya, lompat. ekspresif, ada loncat, ada yang begini, ada yang begitu. Iya. Tapi awalnya aku mikir moodnya dia berubah nih, kan capek 36 kali. Betul.
apalagi terus ganti baju gitu. Jadi udah Rambut juga berapa kali ya, nah, ganti rambut juga. Nah itu tapi aku ngelihat dia ngejalanin senang-senang aja gitu. Malah sempat makannya agak telat tuh dia. Tapi dia jalanin. Oke, begitu selesai. Oke, sekarang baju ini kita ulang lagi ya Onyo ya. Tapi gayanya harus begini. Oke Uncle, dia langsung gitu. Nah itu yang buat aku senang adalah semangatnya dia tuh, antusiasmenya dia untuk memberikan yang terbaik. Udah terlihat dari pada saat pemotretan gitu. Wow, keren banget deh. Ada tambahan lagi dari Onyo? Ya, mohon doanya untuk semuanya. Semoga konser It's My First ini menjadi konser yang sangat luar biasa. Amin.